Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rahmatul Hasanah, NPM 1904031005 dari jurusan BPI kelas A semester 2 IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial itu? Persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain melalui proses perolehan, pemilihan, penafsiran, dan pengelolaan informasi indrawi. Berikut contoh persepsi sosial. Hah, gila banget nih cewek. Apa sih? Lihat deh, masa ada video anak SMA pakai jilbab hamil? Itu kan anak SMA yang hamil yang di YouTube itu. Waduh, masih SMA aku sudah hamil sih. Percuma ditutup-tutupin pakai jilbab juga, Dek. Tetap aja kelihatan, ya. Zaman sekarang anak muda salah pergaulan. Kebanyakan dari kita menilai seorang berdasarkan informasi indrawi, bukan berdasarkan fakta. Pada film ini terlihat seorang gadis yang tengah mengandung usia SMA. Pandangan masyarakat terhadapnya kurang baik. Mereka mengira ia melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tidak hanya di lingkungan masyarakat yang memandang buruk si gadis tersebut, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para guru dan siswa memandang buruk si gadis tersebut. Sampai-sampai mereka beramai-ramai membuat demo tentang Faras dikeluarkan dari sekolah karena sudah mencemarkan nama baik sekolah. Dan para wali murid juga meminta kepala sekolah agar si Faras dikeluarkan. Mereka seperti itu karena mereka melihat video yang viral di YouTube. Setelah melihat itu, tanpa berpikir panjang, mereka langsung memberi sampel, mengejudge atau mengecap bahwa si Faras tersebut kurang baik dalam berperilaku, karena mereka berpikir si Faras ini telah melakukan perbuatan zina. Padahal belum tentu si Faras melakukan hal tersebut. Saat di aula, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Ternyata laki-laki itu adalah suami si Faras. Laki-laki itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya umur Faras itu sudah 21 tahun. Mereka berdua menikah 1 tahun yang lalu. Mereka menikah karena kedua orang tua Faras meninggal dunia dan Faras sebatang kara. Kemudian Faras tinggal di rumah laki-laki itu. Nah, karena mereka bukan muhrim, kemudian ayah laki-laki itu meminta anak tersebut dan Faras menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendengar penjelasan dari suami Faras, para guru dan siswa yang ada di aula menganggukkan kepala, tandanya mereka sudah paham dan tahu alasan mengapa Faras bisa hamil di usia SMA. Jadi, sebelum kita memberikan sampel atau menilai seseorang, maka kita terlebih dahulu bertanya kepada orang tersebut apakah benar persepsi kita terhadap mereka atau salah. Yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerak, isyarat, bahasa tubuh, simbol atau kode, dan lain-lain. Tidak hanya komunikasi verbal, tetapi juga komunikasi nonverbal yang kita pakai dalam berinteraksi dengan orang lain.
Bahkan, kita lebih sering menggunakan komunikasi nonverbal daripada komunikasi verbal. Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, kontak mata. Mata adalah jendela dari jiwa. Artinya, apa yang terjadi pada diri seorang sebagian bisa terlihat dari matanya. Maka, memahami informasi apa yang disampaikan oleh mata menjadi penting untuk memahami keadaan internal seseorang. Contohnya, seseorang yang melihat ke sudut kanan atas, tandanya ia sedang berimajinasi dan berbohong ketika ditanya. Sedangkan seseorang yang melihat ke sudut kiri atas, tandanya ia sedang mengingat-ingat sesuatu. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu petunjuk penting dari emosi dan perasaan seseorang. Melalui wajah, kita bisa mengetahui banyak hal mengenai keadaan internal seseorang. Contohnya, orang yang mengangkat kedua alis menandakan bahwa dirinya sedang terkejut atau mulai terbuka dengan lawan bicaranya. Sedangkan orang yang mengerutkan dahi itu menandakan ia sedang marah kepadamu. Yang ketiga, gestur. Gestur merupakan ekspresi dari apa yang terjadi dalam diri seseorang. Melalui gestur atau gerak tubuh, kita bisa mengetahui kondisi seseorang, apakah ia terbuka atau tertutup, cemas atau tenang, takut atau berani, dan lain-lain. Contohnya, seseorang yang tiba-tiba mencondongkan badannya ke arahmu, tandanya ia tertarik dengan pembicaraanmu. Sedangkan orang yang tiba-tiba memegang lehernya, itu berarti ia merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Yang keempat, parabahasa. Parabahasa merupakan variasi suara dalam bentuk intonasi, tekanan, kecepatan berbicara, jeda, volume suara yang dapat menggambarkan keadaan dalam diri seseorang. Seperti orang yang berbohong akan memiliki ciri-ciri intonasi suara yang meninggi, tidak lancar dalam berbicara, dan banyak kata-kata yang salah. Yang kelima, ruang personal. Ruang personal menunjukkan kedekatan, keintiman, dan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang pasti mempunyai ruang personal yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Namun, seberapa besar ruang tersebut tergantung dengan siapa kita berinteraksi. Seperti ruang personal antara teman dengan ruang personal antara sahabat. Pasti akan lebih besar ruang personal antara sahabat daripada ruang personal antara teman. Yang terakhir, sentuhan. Sentuhan bisa bermakna kehangatan, keakraban, ketertarikan, perhatian, bahkan keagresifan. Makna dan reaksi kita terhadap sentuhan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, siapa yang menyentuh. Yang kedua, secara sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, bagian apa yang disentuh. Yang keempat, bagaimana konteksnya. Dan yang terakhir, bagaimana sentuhan itu dilakukan. Kasar atau lembutkah, berulang-ulang atau sekali.